Halo guys, sebelum kalian tonton video ini, udah subscribe belum? Kalau belum, yuk subscribe dulu. Subscribe itu mudah loh, tinggal klik tombol subscribe di bawah ini aja. Yang udah subscribe, jangan lupa like ya. Thank you guys. Halo guys, balik lagi sama aku Winda Damayanti Putri. Jadi di video kali ini aku mau buat tutorial cara pasang softline yang gampang buat pemula. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat pemula pengen pakai softline. Jadi yang pertama itu kalian harus bisa menghilangkan rasa takut ataupun rasa ragu untuk menggunakan softline. Karena aku juga ngerti, aku waktu awal pasti mikirnya gini, softline itu kan benda dimasukin ke mata, apa itu nggak perih, apa itu gak bikin merah, apa itu gak bikin iritasi, kok bisa sih? Kalian itu kalau misalnya mau pakai softline harus menghilangkan jauh-jauh perasaan itu, jauh-jauh pikiran itu, karena itu akan membuat kalian gak bisa pakai softline. Jadi kalian tuh mikirnya sugestinya itu softline itu serem. Tapi sebenarnya aslinya itu softline itu gak seserem itu loh guys. Selagi kita pakainya benar, selagi kita pakainya bersih, softline itu bakal fine-fine aja di mata kita dan gak akan bikin iritasi atau apapun. Poin yang kedua, kalau misalnya kalian pengen menggunakan softline dengan tangan kosong, diusahakan tangan kalian itu harus udah dibersihin sebersih-bersihnya. Karena kalau misalnya tangan kalian gak bersih, otomatis bisa bikin perih ke si softline-nya. Karena kan kalau misalnya pakai tangan kosong, softline-nya itu langsung menyentuh tangan kita dong, otomatis debu-debu bakal menempel. Terus kalau misalnya kalian mau pakai tangan kosong juga pakainya, kuku kalian itu nggak boleh yang namanya panjang ya guys. Kenapa? Karena sebenarnya kuku itu sumber segala kuman. Walaupun emang kelihatannya udah bersih, udah rapi, tapi nggak disaranin kalau misalnya pakai softline kukunya panjang, karena itu tuh banyak kuman yang nggak kelihatan, itu juga bisa bikin softline-nya perih. Jadi kalau kata aku buat pemula sih aku saraninnya lebih baik pakai capitan. Jadi capitannya yang kayak gini nih. Dia itu udah ada capitan sama si tongkatnya gitu, jadi lebih higienis, dia nggak kena kulit, nggak kena tangan kan, jadi dia itu langsung diambil gitu, lebih higienis lah. Kalau pakai capitan itu intinya pasti bakal lebih higienis, lebih praktis dan lebih cepat. Oke, kita langsung cobain aja ya pakaiin softline-nya. Kali ini aku mau pakai capitan karena aku nggak biasa pakai tangan kosong. Aku lebih suka pakai capitan karena dia lebih cepat, lebih higienis dan lebih gampang juga. Jadi pertama-tama kita ambil dulu capitannya sama tongkatnya, ambil si softline-nya pakai yang ini. Habis itu taruh. Ini kan banyak cairannya gitu ya. Biasanya kalau aku sih tempelin ke tisu biar si cairannya nyerap ke tisu. Soalnya kalau misalnya masih banyak cairannya gini, biasanya bisa bikin perih ke mata. Biar si cairannya nggak perih ke mata, biasanya tuh aku tuh diketisuin dulu si softline-nya. Kita ambil dulu, ini kan banyak cairannya ya, tinggal tetesin aja ke tisunya, dia nyerap kan. Tisunya harus yang bersih ya guys. Nih ini kan udah kering ya, cairannya udah ngerendah ya. Cara pakainya gampang banget, kita tinggal giniin aja. Kita tuh posisinya nggak boleh nunduk ya, nggak boleh nunduk gini, karena kalau misalnya nunduk si softline-nya nggak akan masuk. Jadi kita tuh sejajar, kita gini. Tarah, gampang kan ya, udah masuk. Kalau misalnya pas kalian pakai terus ada rasa gatal dan perih parah, bukan perih, gatal parah, intinya tuh gak nyaman banget di mata, itu kalian gak perlu khawatir, gak perlu panik, gak perlu takut kenapa-kenapa, karena biasanya itu kalau kayak gitu tuh udah biasa, termasuk aku juga kadang masih suka kayak gitu. Biasanya itu ada debu yang ikut masuk ke softline-nya. Kalian cuma perlu cabut lagi, terus ke cairannya, cuci lagi softline-nya, habis itu baru pakai lagi. Biasanya itu ada yang ngikut, kalau nggak ada bahan baju yang kecil gitu dah, kayak benang gitu, bahan benang nggak kelihatan, jadi bikin perih. Nggak usah khawatir, tinggal dicabut lagi, pasang lagi. Kalau enggak misalnya
udah dicairin tetapi masih perih, kemungkinan softwarenya kebalik. Biasanya kalau kebalik itu kelihatan. Kalau yang buat depannya sih warnanya lebih terang. Biasanya kalau misalnya yang di belakangnya itu biasanya warnanya lebih punya. Pakai satu lagi ya. Kita harus sejajar matanya. Cara gampang banget. Paling cuma 3 detik doang cara pakainya. Gampang kan? Terus masih soal softpen. Jadi beberapa orang itu ada yang sering banget nanya, softpen yang baik itu yang kayak gimana? Apa yang mahal, yang bermerek kah, atau yang terkenal kah, atau yang kayak gimana sih? Kalau kata aku sih kalau softpen mah mau merek yang kayak gimana aja bisa, mau merek yang biasa juga bisa. Gimana cara penggunaannya kita aja. Percuma kan kalau misalnya softwarenya mahal, softwarenya bermerek, kalau misalnya kitanya nggak benar dan nggak bersih, percuma dia bakal cepat rusak juga. Dan juga kalau misalnya kita pakai software biasa tapi kita benar dan bisa ngerawatnya, itu bakalan awet. Intinya mah kalau merek, kalau kata aku mah nggak terlalu berpengaruh ya, sama aja. Aku juga pakai yang biasa. Sama aja kalau kata aku mah. Asalkan dalam kemasannya itu terpercaya, intinya nggak rusak. Kan kelihatan ya kalau rusak software tuh biasanya sobek atau gimana. Selagi gak sobek atau masih bersih, dia mah aman-aman aja sih kalau menurut. Terus aku mau ngasih tips supaya software itu awet dan gak cepet rusak. Jadi yang pertama itu kalian itu kalau misalnya punya software harus rajin banget ngontrol cairannya. Mau kalian pakai atau enggak softwarenya, kalian harus tetap kontrol cairannya karena kan si software itu nyerap air ya. Kalau misalnya dia nggak dipakai beberapa hari terus didiemin, dia itu bisa kering. Nah kalian itu harus kontrol, intinya mah beberapa hari sekali, 2 hari sekali lah kalau misalnya cairannya. Kalau software kalian nggak dipakai, kalian ganti cairannya yang baru. Tapi kalau emang semisalnya kita lupa banget, sampai-sampai si softwarenya kering kayak kerupuk gitu, kering, benar-benar kering, sebenarnya itu masih bisa digunain sih, tapi sebenarnya nggak disaranin juga karena kan posisinya udah kering, tapi masih bisa sih digunain. Aku banyak baca di Google sama referensi sih, katanya masukin aja ke air anget, masukin aja ke air panas atau gimana gitu biar dia lembek lagi. Tapi dulu aku pernah kayak gitu, aku masukin ke air panas, ternyata pas aku pakai lagi si softwarenya malah perih. Jadinya aku nggak pernah nyobain lagi. Dan kemarin nih, baru-baru ini, kemarin itu software aku tuh 2 kering dan aku tuh nggak mau nyoba pakai air panas, jadi aku nyoba aja pakai cairannya lagi. Itu kering, bener-bener kering kayak kerupuk, tapi aku cobain lagi pakai cairannya. Aku diemin sekitar 2 harian, aku diemin, aku coba iseng-iseng pakai, si softwarenya kan dia udah lembek lagi ya karena kan kena cairannya, dan ternyata itu nggak perih. Jadi kalau menurut aku sih, menurut pengalaman aku pribadi, kalau misalnya kalian emang bener-bener lupa buat ngontrol cairan, lebih baik si softwarenya kasih aja cairannya, nggak usah dimasukin ke air panas ataupun direndam di air panas gitu, nggak usah. Malah kalau kata aku, kalau kayak gitu bikin si softwarenya perih, jadi kan dia ketemu air biasa ya, kan kalau cairan software bisa lagi ya, beda lagi bukan air. Terus aku mau ngasih tips warna software yang cocok untuk kegiatan kalian. Jadi kalau menurut aku, warna-warna software yang terang, yang muda, biasanya itu kalau aku sih lebih saranin itu buat make up yang tebal, kayak make up wisuda, make up prawedding, make up wedding. Kalau enggak emang lagi make up lah intinya. Oh ya, kalau misalnya kalian riasannya natural tapi pakai warna-warna yang terang, yang muda kayak gitu, kesannya jadi malah serem kalau menurut aku ya. Tapi semua balik lagi pada kalian, itu menurut aku. Terus kalau misalnya buat kerja, aku lebih saranin warna-warnanya yang kalem, yang natural. Biasanya sih warnanya yang hitam, kalau enggak coklat.
Terus kalau semisalnya kalau buat main masih bebas, mau buat yang berwarna, mau yang natural atau gimana juga bisa. Tapi sih kalau aku pribadi biasanya pakai yang berwarna tapi cenderung warna hitam, jadi kelihatan kalau dari jauh tuh natural. Jadi model-model kayak gini lah. Ini tuh kan warnanya hijau ya, cuman kalau dari jauh itu kayak hitam, jadi gak terlalu mencolok. Tapi kalau misalnya buat main mah berwarna juga nggak masalah sih, tergantung lah, menyesuaikan kalian juga. Tapi kalau menurut aku sih itu bagusnya. Jadi inilah sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya, kayak gitu tentang softline ya. Intinya balik lagi ke kaliannya masing-masing sih ya. Kalau menurut aku mah kayak gitu. Oke, sekarang kita tutorial lepas softline. Lepas softline itu lebih gampang loh. Kadang kan ada ya yang pakai tapi takut nggak bisa kebuka. Oh iya, yang perlu diingat kalau softline itu nggak baik digunakan setelah 8 jam. Intinya tuh penggunaannya maksimal banget tuh 8 jam, jangan kelamaan ya. Dan juga jangan pernah dipakai tidur, oke? Itu aja perlu diingat, itu mah nggak boleh wanti-wanti lah ini ya, jangan sampai dibawa tidur. Oke, kita cuma memerlukan tangan yang bersih dan cairannya. Ini cairannya udah aku ganti ya barusan. Gampang banget, jadi colekin si jarinya itu ke tangan gini lah, beresin gitu. Terus tinggal cabut nih. Darah, gampang ya. Cuman bermodalkan ini doang. Lebih gampang kalau buka tuh. Darah. Udah. Oke, makasih banget yang udah nyimak, udah nonton dari awal video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka ya. Sampai ketemu di next video. Bye bye.